Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga dan neraka merupakan destinasi akhir bagi setiap individu setelah mengalami kematian. Mereka yang teguh beriman kepada Allah SWT akan memperoleh ganjaran berupa surga, sementara bagi yang menolak kebenaran akan ditempatkan di neraka. Ternyata, keberadaan surga tidak hanya untuk manusia, tetapi beberapa hewan juga dijamin dapat menghuni surga. Apakah Anda mengetahui jenis hewan yang telah Allah SWT jamin masuk surga? Berikut adalah 10 hewan yang telah dijamin masuk surga oleh Allah SWT. 1. Unta Nabi Saleh As. Binatang yang mendapat jaminan surga adalah unta Nabi Saleh As. Unta ini merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Saleh As. Sayangnya, unta ini menjadi korban pembunuhan oleh kaumnya. Samud. Akibat perbuatan itu, Allah mengazab Samud dengan memusnahkan mereka sepenuhnya dari muka bumi. Kisah ini tertulis dalam Al-Quran Surat Hud 64-68. 2. Anak sapi Nabi Ibrahim. Hewan kedua yang pasti masuk surga adalah anak sapi Nabi Ibrahim As. Sapi ini disiapkan untuk tamu Nabi Ibrahim, yaitu para malaikat yang datang membawa berita kelahiran anak Ishak. Allah SWT berfirman, "Sudahkah sampai kepadamu, Muhammad, cerita tentang tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan, 'Salama.' Ibrahim menjawab, 'Salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal.' Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk. Lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, 'Silahkan Anda makan.' Tetapi mereka tidak mau makan, karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, 'Janganlah kamu takut,' dan memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak Qs. Ats-Sariyat 24-30. 3. Kambing Nabi Ismail. Kesabaran Nabi Ibrahim As diuji oleh Allah SWT ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya, Nabi Ismail As. Namun, karena kepatuhan dan ketulusan hati Nabi Ismail kepada Allah, peristiwa itu berubah menjadi ajaib. Ismail yang akan disembelih berubah menjadi seekor kambing yang gemuk dan sehat. Malaikat pun datang menyelamatkan Ismail dari penyembelihan, sesuai dengan perintah Allah SWT. Kisah dramatis ini terabadikan dalam surat Asy-Syafaat ayat 102-107. Nyata sudah kesabaran dan ketataan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pada akhirnya, peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban pada hari raya haji. 4. Sapi Nabi Musa. Sapi yang dimiliki Nabi Musa juga termasuk hewan yang akan masuk surga. Saat seorang Bani Israel meninggal dan mereka ingin mengetahui pembunuhnya, Allah SWT menunjukkan cara dengan menyuruh mereka menyembelih seekor sapi betina milik seorang yatim. Sapi tersebut kemudian dipukulkan kepada mayat, dan dengan mujizat Allah, mayat tersebut hidup kembali sejenak untuk mengungkap siapa pembunuh sebenarnya. 5. Ikan paus Nabi Yunus As. Ikan paus yang menelan Nabi Yunus As juga dijamin masuk surga. Nabi Yunus dilempar ke laut karena kapal yang ditumpanginya kelebihan muatan, dan paus menelannya. Allah memerintahkan paus itu untuk memuntahkannya kembali di daerah yang tandus. Ketika keluar dari perut paus, Nabi Yunus As lemah seperti anak burung baru menetas. Allah SWT memberinya rahmat dengan menumbuhkan pohon labu untuk berteduh, memulihkan kekuatannya. 6. Keledai Nabi Uzair AS. Nabi Uzair As, seorang nabi yang diutus untuk Bani Israel, bangsa Yahudi, memiliki kisah menarik tentang keledainya, sebagaimana tercatat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 259. Suatu ketika, Nabi Uzair melewati suatu negeri yang telah hancur, temboknya roboh menutupi atapnya. Bertanya-tanya, dia berkata, bagaimana Allah akan menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Allah SWT memujinya dengan mematikan Nabi Uzair selama 100 tahun, lalu menghidupkannya kembali. Allah bertanya berapa lama dia merasa tinggal di sana, dan dengan mujizatnya, makanan dan minuman Nabi Uzair tetap utuh. Bahkan, keledai Nabi Uzair yang telah menjadi tulang belulang pun dihidupkan kembali, memberikan tanda kekuasaan Allah kepada manusia. Dalam sebagian riwayat, orang yang dikisahkan tersebut adalah Nabi Uzair As. 7. Semutnya Nabi Sulaiman. Hewan berikutnya yang dijamin masuk surga adalah semutnya Nabi Sulaiman As. Nabi Sulaiman dikenal memiliki kemampuan berbicara dengan binatang, termasuk semut. Dalam satu momen, beliau bertanya pada semut mengenai rezeki. "Wahai semut, apakah engkau yakin ada makanan cukup untukmu?"
Sang semut dengan keyakinan menyatakan, "Rizki ada di tangan Allah, aku percaya rizki ada di tangannya, aku yakin di atas batu kering di padang pasir yang tandus ini masih terdapat rezeki untukku." Kepercayaan semut ini membuat Nabi Sulaiman sangat kagum. 8. Burung hudhud Ratu Bilqis. Selain semut, Nabi Sulaiman As juga memiliki kemampuan untuk berbicara dengan burung hudhud, yakni sejenis burung pelatuk. Burung ini dijadikan kurir oleh Nabi Sulaiman untuk mengantarkan surat kepada Ratu Balqis dan mengajaknya agar beriman kepada Allah SWT. Ratu Balqis adalah seorang ratu yang memerintah negeri Sabah, yang beribu kota di Marib, yang letaknya dekat dengan kota Sana, ibu kota Yaman sekarang. Kisah ini dapat kita lihat di dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 20-31. 9. Unta Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan dakwahnya, Rasulullah mengendarai seekor unta untuk membawanya hijrah ke Madinah untuk pertama kali dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Unta tersebut digunakan sebagai petunjuk di mana Rasulullah akan tinggal di Madinah. Unta ini pun berhenti di sebuah rumah milik sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Di rumah inilah Rasulullah menghabiskan hidupnya sampai akhir hayat. 10. Anjing Ashabul Kahfi. Hewan terakhir yang dijanjikan masuk surga adalah anjing milik Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan sosok-sosok pemuda tangguh yang menjaga keimanannya mereka dari raja kafir. Demi menyelamatkan iman, mereka rela mengasingkan diri dan bersembunyi di dalam gua. Pemuda-pemuda tersebut ditemani oleh seekor anjing yang setia. Karena merasa terlalu lelah, akhirnya mereka semua tertidur di dalam gua tersebut. Dikira hanya beberapa saat tertidur, ternyata mereka sudah tertidur selama 300 tahun, 309 tahun Hijriah. Kisah para Ashabul Kahfi ini dapat ditemukan di surat Al-Kahfi ayat 9-22. Wallahu alam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.